wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai hari ini memberikan nikmat kepada kita dengan kenikmatan yang sangat banyak. Ini apa? Oh, volumenya kurang gede. Gede apa? Yang pada hari ini kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu risalah pilihan karya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau adalah ulama Saudi pada zamannya, mufti besar dunia pada waktu itu, yang beliau meninggal dengan meninggalkan banyak karya. Tapi beliau dalam karya-karyanya lebih banyak menulis kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang kecil dibandingkan kitab-kitab besar seperti para imam. Tapi apapun itu, peninggalan para ulama masih lebih baik daripada dunia seisinya. Karena itu maka hal yang positif ketika kita kemudian meluangkan waktu kita untuk mencoba untuk mempelajari apa yang kemudian para ulama tinggalkan untuk kita, agar kemudian hidup kita menjadi lebih berkah, insyaallah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di bab disyariatkan membaca zikir dan doa ketika mau tidur dan bangun darinya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW jika tidak tidur, dia meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian berdoa, Allahumma biismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Ini doanya. Dan jika bangun beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku kembali, telah mematikanku, dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW jika hendak tidur malam beliau merapatkan kedua tangannya, lalu menutupnya, kemudian membaca surat Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Merapatkan kedua tangannya. Kalau yang ini meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi kanan apa kiri? Ayo. Pipi mana? Hah? Mana? Yahya? Kanan. Eko? Kanan. Pipi kanan ya. Jadi yang kiri di atas, miring ke kanan. Yang bawah. Bahwasanya Nabi SAW jika hendak tidur malam beliau merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Kemudian membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke badannya yang terjangkau, dimulai dari arah kepala, lalu mukanya dan bagian depan dari badannya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini beliau SAW melakukan ketika mau tidur. Ada sebagian orang yang kemudian membaca ini di kondisi dia bangun kemudian diusapkan. Jadi ketika kita mau mencontoh Nabi, maka pastikan kondisionalnya atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan itu sesuai. Jangan kemudian apa yang dilakukan pas tidur dilakukan pas bangun. Nah, maka ini kurang tepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW memberiku tugas untuk menjaga hasil zakat Ramadan, tiba-tiba datang seorang yang sedang mengendap-endap ke tempat makanan, lalu mengambilnya. Kemudian saya tangkap, lalu kulepaskan. Hari esoknya terjadi hal yang sama. Hari ketiga ia mencuri lagi, lalu kutangkap, dan kali ini kukatakan bahwa besok akan kulaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, lepaskan aku dan kamu akan aku ajari apa yang bermanfaat bagimu. Apa itu? Tanyaku penasaran. Jika kamu hendak tidur maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi. Saya kamu akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi.
Setelah saya ceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, benar apa yang diajarkan, namun dia membohong. Nah, ini berarti ada setan yang mencuri makanan itu. Ya, ketangkap oleh Abu Hurairah dan dia mengajarkan untuk membaca ayat kursi. Jadi kalau diurutkan dari atas, ini Allahumma bismika amutu wa ahya, kemudian kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kemudian ayat kursi. Bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya kamu akan ini dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al ayatani min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, pada satu malam, di akhir malam, maka hal itu cukup untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Jadi tambahannya. Kemudian diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madja'aka, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, watawaddoa, wudu dulu, wudu aka lis sholat, seperti wudumu untuk sholat, summa irtaja'a ala sakkikal aiman kemudian engkau berbaring miring ke sebelah kanan, tadi yang sudah kita tanyakan, waqul, dan ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa wada'tu amri ilaika, dan aku letakkan semua urusanku kepadamu, wa alja'tu dohri ilaika, dan aku rebahkan punggungku kepadamu, kemudian rohbatan wa rahbatan, dengan mengharap rasa rahmat dan dengan penuh rasa takut ilaika kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, kemudian aku kemudian tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari siksamu melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyuka alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau kirim, utus. Fa in mitta min lailatika mitta alal fitrah, dan jika engkau meninggal, kata Nabi SAW, ini kembali ke khitabnya, kembali kepada orang yang diajak ngomong ya, maka kalau malam itu kamu meninggal gitu kan, maka kamu akan mati di atas fitrah. Nah, fitrahnya orang Islam itu ya beriman, bertauhid gitu. Kemudian waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat ini sebagai akhir dari yang engkau ucapkan. Nah, saran aja kalau kamu di rumah punya kamar, ya ini kamu cetak gede ya, termasuk yang di atas ini tadi ya, diurutkan gitu, dari bismika Allahumma ahya bismika amut gitu kan, terus tempelkan di atap apa kamarmu itu loh. Jadi kalau kemarin di bab sholat, zikir ba'da sholat ini mana sebelumnya itu kan saya bercerita kalau di masjid-masjid Saudi itu sebagiannya itu bikin MMT itu ditempel di depan untuk menjadi bimbingan jamaah untuk membaca zikir itu setelah sholat. Makanya itu menjadi dalil atau menjadi dasar atau argumen atau bantahan buat mereka yang kemudian mengatakan sholatnya dipimpin dongone karo imam ben makmumnya paham apa sing kudu diwaca. Enggak harus gitu ya. Di Saudi menyiasatinya dengan cara dikasih MMT gitu kan. Nah, dalam hal dipimpin oleh imam, maka di situ bisa masuk dalam kategori bid'ah gitu, sebuah modifikasi agama yang salah gitu kan. Tapi kalau kemudian pakai MMT itu tidak masuk dalam wilayah itu cuma wasilah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau dipimpin oleh imam itu baik, maka zaman dulu oleh para sahabat sudah minta dipimpin untuk berdoa bareng-bareng, tapi tidak ada riwayat seperti itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada sedikit perbedaan lafaz, waj'alhunna min akhiri kalamika, jadikanlah doa ini sebagai akhir perkataan ya, perbedaan kalimat tapi intinya sama. Akhir matakul yang kamu ucapkan, ini kalimat terakhir.
Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau berdoa ketika hendak berbaring tempat tidur, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabb kulli syai' walikal habbi wan nawa, munzilit taurati wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli nafsi, min syarri kulli syai'in anta akhidu binasiyati, Allahumma antal awwalu. Ini yang mendirect itu kalimat terakhirnya ini. Iqdi annad dain, hilang, putus. Dan sambungnya. Mana sinyalnya habis? Mana? Jadi doa yang panjang ini, sepanjang ini, bentar ya. Halo. Ya. Ngaji neng di. Orang ini dengan di omah, piye? Oh, tak lagi mau. Oh iya. Kongkonan Mbak ya kena. Oh iya. Ya ya. Ya ya ya. Aku yang anu ya, Magetan. Oh nggih. Jadi ini doa yang panjang ini dari depan sampai akhir ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah Rabb semua langit dan Rabb bumi. Kemudian Engkaulah Rabbnya Ars yang besar, yang agung. Engkau adalah Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu. Walikal habbi wan nawa, Engkau yang kemudian membelah butir al-hab dari biji-bijian wan nawa dan juga benih-benih. Munzilat Taurati wal Injil wal Furqan, yang menurunkan At-Taurah, Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai', dan aku berlindung dari segala kejelekan segala sesuatu. Anta akhidum binasiyati, Engkau yang memegang nyawaku atau nasibku atau ubun-ubunku, atau terjemahannya ini. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', ya Allah, Engkau yang maha pertama dan gak ada sebelummu, sebelum Engkau yang lain. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan Engkau adalah yang akhir dan gak ada setelahmu selain Engkau. Wa antadz zahiru falaysa fawqaka syai', dan Engkau adalah yang maha zahir dan gak ada yang lebih nyata daripada Engkau. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan Engkau adalah yang maha tersembunyi dan tidak ada yang lebih tersembunyi daripada Engkau. Kemudian igdi annadain, jadi doa yang panjang ini terakhir ini loh. Igdi annadain wa aghnina minal faqr, lunaskan hutang-hutangku dan cukupkan kami atau buat kami atau jauhkan kami dari kemiskinan, kefakiran. Nah, doa ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang utangnya banyak, dan kemudian setelah melazimi doa ini maka beliau setelahnya menjadi orang yang sangat kaya. Maka yang harus kita pahami adalah ada satu kondisi di mana seorang muslim itu harus yakin kalau Allah itulah yang kemudian menetapkan rizkinya sejak bahkan di dalam perut ibunya gitu. Kan nggak ada tuh di antara kita sing ning di perut mboke berpikir meh kerja apa, kan nggak ada. Kita pasrah di situ bahkan sampai usia-usia tertentu, anggaplah usia 10 tahun kurang, kita nggak pernah mikir nyari nafkah, kecuali teman-teman kita yang nggak beruntung ya, anak-anak jalanan itu yang karo mboke petan di dalan anak ikon ngemis gitu, itu buat cetha gitu. Nah, maka ya harus kita pahami rezeki kita itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu percaya mau enggak ya toh, maka itu kenyataannya gitu. Hanya saja ya toh, orang beriman harus kemudian percaya dengan itu. Nah, orang komunis itu mengajari anak-anak kecil untuk tidak percaya bahwa rezekinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dikei permen, tapi sebelumnya suruh nutup matanya, minta Allah sama Tuhanmu.
Tuhan minta permen, bukaan depanmu ada permen enggak ada. Kemudian suruh nutup mata lagi, dibagilah permen itu. Bilang, Pak Guru minta permen, Pak Guru minta permen. Buka matamu, begitu dibuka matanya, permennya ada di depannya. Nah, maka yang harus kita pahami adalah kita orang yang beriman, walaupun rezeki kita itu melalui wasilah orang tua kita, wasilah atasan kita, wasilah kantor kita, wasilah dagang yang kita lakukan, semua akhirnya, ujungnya, endingnya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak boleh kita punya keyakinan bahwasanya itu karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kita itu sudah belajar bisnis, belajar ekonomi. Enggak ya. Semua ilmu yang kita pelajari itu hakikatnya adalah wasilah Allah untuk memberikan rezeki, tapi hakikatnya, intinya rezeki itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesimpulannya, nek kamu punya masalah soal finansial apapun, entah hutang yang banyak, entah duit yang kurang, entah kemudian tanggungan yang banyak gitu kan, maka jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kayak orang-orang yang fasik itu, ketika kemudian dia minta ya kepada siapa-siapa nggak ada yang bantu, minta sama Allah nggak segera dikasih, dia kemudian milih nggak sholat dan seterusnya. Itu sebuah kondisi yang sangat-sangat salah ya. Jangan seperti orang-orang dolim yang kemudian dia bekerja yang halal kurang, kemudian dia milih untuk mencuri dan seterusnya. Maka itu kondisi-kondisi yang salah. Yang harus kita pahami adalah seorang muslim harus tetap ada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada manusia. Kita tetap ya tidak boleh mendolimi manusia dalam urusan-urusan harta mereka ya. Jadi kalau memang bukan hak kita, jangan diambil. Diriwayatkan dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW tidak tidur, maka beliau meletakkan kedua tangannya di bibir sebelah kanan, kemudian berdoa, Allahumma kini adabak yauma tab'asu ibadak, ya Allah lindungilah aku dari adabmu pada hari engkau bangkitkan semua hambamu, dan dibaca 3 kali. Kemudian dalam riwayat lain ya, bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika berbaring di tempat tidurnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafani lahu wa la mu'wi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kami makanan dan minuman, mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak memiliki Tuhan yang tidak dapat mencukupi dan memberinya tempat berteduh. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia memerintahkan seorang berdoa ketika hendak menuju tempat tidurnya, Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha wa ahfadha wa in ammattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau ciptakan diriku dan engkau lah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikmu. Apabila engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia, dan apabila engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar doa ini dari Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi SAW juga berkata, idza awa ahadukum ila firasih, kalau salah seorang di antara kamu menuju tempat tidurnya, fal ya'khud dakhilahu, maka hendaknya ia mengambil bagian dalam kainnya. Kemudian fal ya'khud dakhilata izarihi, maka hendaklah dia mengambil bagian dalam kainnya, selimut lah gitu. Fal yanfud biha firasahu, si sarungnya, izar itu sarung. Kemudian digunakan untuk apa? Orang Jawa tuh ngebuti ya, ngebuti. Nah, di tempat tidur itu suruh ngebuti. Ngebuti apa ya? Nyeblai. Apa? Bahasa Indonesia apa Mas Eko? Apa? Apa ya? Orang Indonesia. Dafa. Ngebuti apa ngebuti? Nyeblai itu loh, resik itu loh. Kemudian wal yusammillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firasihi fa idza arada ayyataji'a falyattaji' ala sakihil aiman wal yakul, maka suruh mengucapkan bismillah sambil nyeblai tadi, karena dia nggak tahu apa yang kemudian dia tinggalkan di situ, di tempat tidur itu. Jangan ada orang yang kemudian tidur tangannya kemana-mana gitu kan, terus kecer kemana-mana, nah maka diseblai gitu. Dan kalau dari sisi ghaibiyah, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok itu
idolanya setan gitu. Kalau dari sisi kesehatan ya itu tadi biar bersih tempat tidurmu. Karena kalau cah ning pondok itu dengan dia kukur-kukur mana-mana tempat tidurnya mungkin nggak dibersihkan, akhirnya kotoran-kotoran itu nempel di badannya, akhirnya gudikan di mana-mana. Dan karena tidurnya bareng-bareng gitu kan, akhirnya nyebar kemana-mana. Nah sayangnya sebagian pondok itu justru punya kata-kata ya, santri ini ragu diken ora santri. Nah, gitu. Boy perlu tak tekok idafa gudiken ra. Ya, jadi jangan kemudian mencari pembenaran atas sebuah kekeliruan ya gitu. Saya masih ingat dulu tuh sampai di dalam kamar itu ada kotak sekat pakai lemari itu buat naruh bak ember-ember mereka ya, teman-teman itu kan. Terus ya ada teman yang jorok. Jadi kalau udah bareng-bareng gitu tuh yang bersih itu jadi tetap kalah sama yang jorok, namanya juga jamur gitu. Itu yang jorok tuh baju kotor, baju basah keringet taruh situ terus ditutup. Ya namanya jamur ya toh, hidup di tempat yang anaerob ya, dia kemudian ya tambah subur, begitu dibuka gitu bajunya naik jamurnya dur gitu. Dan itu dikasih tahu terus dibawa ke belakang, mau dikai banyu kayak sabun, kok meneh seminggu meneh gitu kan. Ya jadi ini saya nasihatkan buat kalian semua, khususnya yang laki-laki, nek wedok kena di seneni bojoku. Ya laki-laki bahwasanya ya jangan jorok. Pertama itu. Kenapa? Karena Nabi kita nggak jorok. Jadi ke situ dulu kita pegang keimanan. Nanti kamu kalau bersih itu ya insya Allah berpahala. Tapi kalau kamu jorok ya berdosa gitu. Kemudian yang kedua, kamu menjaga kebersihan dirimu, insya Allah orang lain itu akan terjaga kebersihannya. Dan itu berarti kamu nolong orang lain. Nah ketika kamu nolong orang lain, maka berlaku hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi. Kalau kamu membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa membantu kamu. Maka penting untuk kemudian memahami ini loh. 2 poin ini loh. Jadi jangan sampai kamu mikir wong sekemproh-kemproh aku, enggak gitu ya. Jadi dalam hidup itu kita ketika mau berbuat sakarpe dhewe, kita harus mempertimbangkan orang lain terimbas enggak gitu loh. Terimbas enggak gitu. Jangan kemudian sembarang ngentut tuh bolongan-bolonganku tak entut ke, tapi kan sebelahmu ada siapa gitu loh yang harus dipahami. Ya, atau mungkin kamu bersin gitu kan. Wah, kamu bersin, kamu keluarkan sekenceng-kencengnya, yang itu nek dipikir-pikir ya hidung-hidungmu sendiri, tapi kan kamu harus lihat kiri kananmu ada siapa. Makanya ketika ada orang ya bersin itu pastikan agak jauh, atau kemudian nek memang nggak bisa menjauh maka ditutup gitu kan. Ya ini bagian-bagian dari adab-adab yang harus kita pahami agar kemudian orang juga mencintai kita, tidak kemudian membenci kita. Bahkan ya ketika kita menggunakan atribut-atribut agama tapi kemudian kita nggak punya adab atau nggak tahu adab-adab seperti itu, orang akan mengatakan loh berarti ternyata jenggotmu itu menunjukkan kamu itu ranti adab, gitu loh. Orang awam tuh langsung pakai rumus kayak gitu loh. Maka yang harus kita jaga jangan sampai orang-orang itu berpikir seperti itu, karena kita akhirnya menjelekkan agama kita sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Maka kemudian beliau dalam kondisi seperti itu, kemudian beliau berdoa, Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu. Maha suci engkau wahai Allah Rabbku, dengan menyebut namamu aku meletakkan lambungku dan aku juga mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau kemudian mematikannya maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Dan jika engkau membalikkan lagi, jadi dalam sebuah ayat, saya nggak hafal kebetulan ayatnya, itu disebutkan bahwanya ruh orang yang tidur itu keluar gitu. Sebagaimana ruh orang mati gitu kan, juga ada yang kemudian Allah taruh di kuburnya masing-masing, ada juga yang ditaruh di langit sana gitu kan. Maka terkadang kala mereka ketemu ruh-ruh itu. Nah, rohnya orang mati Allah kembalikan kepada kuburnya, ditaruh di kuburnya. Adapun roh orang hidup maka diizinkan kembali ke jasadnya. Nah, maka dalam konteks ini ya toh, ketika dicocokkan dengan ayat itu, in amsakta nafsi farhamha. Kalau nyawaku itu engkau pegang dan enggak balik lagi ke tubuhku, maka rahmatin nyawaku itu. Karena ada orang yang tidur 12 mati kan gitu. Kemudian wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Kalau akhirnya engkau kirim lagi nyawa itu kembali ke badanku, maka jagalah aku dan nyawaku itu bagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang sholih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seorang pelayan
Akan tetapi ia bertemu dengannya lalu menemui Aisyah, maka dia pun menceritakan kebutuhannya. Ali meneruskan perkataannya, kemudian Nabi SAW mendatangi kami sedang kami telah rebahan badan kami, artinya dalam kondisi tiduran. Beliau kemudian bersabda, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin, mau enggak kamu tak tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu untuk mendapatkan asisten, gitu kan. Idza awaituma ila firasikuma, kalau kamu ya toh berdua pengen tidur dengan mendatangi tempat tidur kalian, fasabbiha salasan wasalasin, maka bertasbihlah 33, wahmida dan bertahmidlah salasan wasalasin 33, wakabbiro dan bertakbirlah kalian berdua arba'an wasalasin, 34, jadi totalnya 100. Fa innahu khairul lakuma min khadim, maka itu lebih baik daripada asisten. Jadi ini ya bukan berarti nggak boleh pakai asisten, boleh ya. Jadi Nabi pengen mengajari anaknya bahwasanya hidup itu penuh perjuangan. Nah, kalau mau ini ada yang lebih baik loh, gitu loh. Kalau mau ini ada yang lebih baik. Tapi kalau kemudian orang sopak tetap kesel, ya apa-apa, silakan kalau mau punya asisten, gitu loh. Makanya nanti kalian, khususnya perempuan, ya toh, kalau memang kerjaan di rumahmu berat dan suamimu sanggup ngasih asisten, ya alhamdulillah. Tapi nek ora, yus bismillah, itu berarti jalan hidup yang harus kamu tempuh, yang kamu lakukan, yang kamu jalani. Ya nikmati hidup itu dengan ini loh. Kalau mau tidur, ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, totalnya 100 kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada punya asisten. Ya, dan itu yang selalu saya jelaskan berkali-kali bahwasanya kita nggak tahu pasangan kita nanti seperti apa kedudukan ekonomi sosialnya, maka ketika memang dia mampu untuk mencukupi, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mampu, maka jangan menjadi wanita-wanita yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, tuksirna lakna wa takfurnal asiro, kamu suka melaknat dan mengingkari kebaikan suamimu, sampai kemudian ya dikatakan oleh Nabi SAW, ya 1 tahun kamu berbuat baik, gitu kan. Kemudian wanita itu berani atau tega mengatakan, maro itu ka khairun kotun, setahun ini saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik sama aku, mas. Bahkan selama pernikahan ini nggak pernah, karena kesalahan suaminya mungkin nggak bisa ngasih asisten, atau mungkin nggak bisa belikan pakaian yang baik, atau mungkin nggak bisa belikan kendaraan yang baik. Jangan ya. Artinya ketika kemudian kita sudah menerima seorang laki-laki menjadi pasangan kita, maka kita jalani hidup itu dengan penuh zuhud kalau memang itu dikasih kemudahan rizki, atau kalau ada kondisi yang kurang maka dengan qanaah. Dan seorang wanita nggak salah kalau kemudian kreatif, jangan kemudian mutlak, pokoknya aku sing nafkahi wong lanang, lah terus ngopo ning omah turu-turu lah gundang-gundung, gitu. Jangan ya. Makanya ada seorang suami istri ya, yang istrinya itu seorang notaris, gitu kan. Kemudian suaminya tukang bangunan. Nah, mbuh biyen ceritane piye kok iso ketemu, gitu. Nikahlah ini notaris dan tukang bangunan ini. Nah, kemudian si istri ini ya nggak pernah ketemu sama suaminya, karena suaminya harus kelemboro sampai di luar kota. Ya bahasanya mandor bangunan ya, tapi aku nyebutnya tukang bangunan ini. Nah, keluar kota, pulangnya nggak jelas, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, gitu kan. Nah, cerita ini sampai ke saya. Kemudian saya bilang sama yang cerita, kenapa nggak suaminya suruh pulang aja, suruh nyupirin istrinya, suruh ngapain aja lah, dibayar lah. Misal dari mandor bayarnya 3 yuta apa piro dibayar karo bojone, ning kan ning omah itu loh, ketemu setiap saat, gitu kan. Dan benar akhirnya saran itu sampai kepada yang bersangkutan, suaminya nggak boleh lagi kerja di luar kota, suruh nyupirin, suruh bantu di kantor, gitu kan. Nah, sebagai seorang laki-laki dia punya kerjaan, walaupun yang pekerjaan istrinya boleh, dan dari kerjaan itu dibalikin dinafkahi ke istrinya, boleh, nggak apa-apa. Dan istrinya yang seneng, ternyata anak enak sing antar jemput, enak sing jagani, ngantar rono rene ya bojone, gitu loh. Suami juga tenang kalau si istrinya itu yang ngantarke bukan laki-laki lain, tapi suaminya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pentingnya ya kita belajar menuntut ilmu agama, dan kemudian kalau nggak paham itu bertanya pada orang yang sekiranya bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat, agar kemudian permasalahan kehidupan kita itu kemudian tidak ngambang di atas kebimbangan, di atas kesalahan-kesalahannya. Allah Ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa terbangun ketika malam kemudian membaca, berarti ini untuk orang-orang yang lilir,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Summa qala, kemudian berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, au da'a istajiba lahu, atau kemudian dia mau berdoa apa aja maka akan dikabulkan. Wa in tawaddu'a wa shalla qubilat sholatuh, kalau kemudian dia mau wudu dan kemudian sholat maka sholatnya pasti akan diterima. Ya, tapi syaratnya ini dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini baca dulu, baru mau berdoa akan diampuni, mau meminta akan dikasih, mau sholat maka sholatnya akan diterima. Ning jangan sholat isya gitu. Nanti kadang ada orang yang berarti aku nek sholat isya bar maghrib ya tak turu, aku sholat isya jam 3, ini salah. Ini maksudnya kok bukan sholat isya ya, tapi sholat sunnah. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kita kemudian masuk di bab berikutnya, yaitu bab keutamaan zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan doa. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan zikir, tahmid, tahlil, tasbih, doa dan istighfar setiap waktu sore dan pagi sehabis sholat 5 waktu setelah salam. Jadi bab ini mengkonfirmasi bahwasanya ya, ketika kita katakan bahwasanya tahlilan untuk orang mati itu bukan perkara yang tepat karena enggak diamalkan oleh Nabi SAW, bukan berarti kita anti tahlilan, bukan gitu loh. Kita tetap tahlil tapi tidak dipaske pas orang mati gitu loh ya. Jadi yang harus dipahami itu, tahlilan itu dilakukan setiap saat, tidak kemudian pas orang mati. Sama ketika kemudian kita kritisi sholawat yang menggunakan alat-alat musik dan tarian-tarian yang gak jelas gitu kan. Terus akhirnya ada orang yang mengatakan, loh berarti anti sholawatan. Enggak ya, sholawat sebanyak-banyaknya, cuman corone orang ngono kae. Corone biasa aja lah, duduk di masjid boleh, sambil duduk dengerin suara burung boleh, sambil ngopi boleh, kemudian bersolawat, sambil baca Quran boleh, sambil ngenteni dosen boleh bersolawat, ngono gitu. Jadi jangan dipahami bahwasanya ya kita nggak setuju atau nggak sepakat dengan teman-teman yang kemudian baca solawat karo jogetan karo plotekan karu-karuan, terus berarti ki anti solawatan. Sama halnya dengan ketika kita kritisi orang-orang yang minta di kuburan, tawasul dengan orang yang di dalam makam, terus akhirnya malah dituduh, lo ini berarti anti ziarah kubur. Enggak, berziarahlah karena ziarah itu mengingat mati. Ning ziarah punya adab, bukan di kuburan minta doa tapi mendoakan. Oh, beda kan? Bukan kemudian di doa baca Quran di situ, tapi kemudian di kuburan mendoakan orang yang mati. Ya, doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun lana sallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu arep tambah ya Allah maghfir lahu warhamu afi wa silakan. Arep tambahin nek wong tuamu Allah maghfirli wali walidayya warham wonggo gitu kan. Tapi ora usah kemudian menggunakan ritual-ritual lain, enggak usah kemudian baca surat-surat tertentu di situ. Kemudian ada orang yang sampai ya dadak ngadeg di situ kemudian tahlilan, ambil mantuk-mantuk, ngubengi kuburan lan sak piturute, enggak perlu. Ya, sampai ada video tadi malam saya lihat itu ada seorang perempuan itu bercadar bagus gitu kan, tapi kemudian di depan kuburan Habib tertentu terus sing diwaca apa ora mudeng, terakhir terus kuburannya diusap-usap ra karo-karuan itu. Maka hal seperti itu tidak disunnahkan atau tidak ada contohnya dalam sunnah gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita salah paham. Bahkan tadi malam lagi saya lihat ada orang jenggotnya dawa gitu, gebuk-gebuk badannya gitu kan. Padahal orang yang kalau jenggotnya dawa kan seolah-olah gitu kan, berarti orang udah agama, ngerti sunnah yang benar mana, tapi dia ngebukul-bukul badannya. Kenapa? Merayakan Asyura ala-ala orang Syiah gitu kan. Nah, ini jangan sampai kamu tertipu dengan casingnya gitu. Jadi sepanjang apapun jenggot gitu, sebaik apapun pakaian, maka dicek ilmunya bener apa ora. Jangan kemudian tertipu dengan casing. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kami akan menyebutkan sebagiannya saja di antara yang sabda Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Orang-orang al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu ya Rasulullah wa man al-mufarridun. Wahai Rasul SAW, siapa orang-orang yang telah mendahului itu yang disebut mufarridun? Qala, kata Nabi SAW, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Itu mereka yang laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan para perempuan yang banyak berzikir.
Nabi SAW kemudian bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba'. Kalimat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. La yadurruka bi ayhinna bada'ta. Mana aja kamu mulai enggak apa-apa, silakan. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar, la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah ento. Kau tengah, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah boleh. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Wes mana aja. Maka di sini ditunjukkan bahwasanya zikir itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa mendahului orang lain dalam kebaikan. Yang mana kebaikan ini kalau dikonversi kedudukan di surga, surga itu bertingkat-tingkat, bisa menyebabkan orang-orang yang sering berzikir, banyak berzikir, menempati kedudukan surga yang lebih tinggi daripada orang-orang yang jarang berzikir. Makanya saya katakan kepada kalian yang motoran, rumahnya jauh, itu misal ke Ngawi, ke Boyolali, daripada ngrungokke lagu-lagu, mendingan lambemu kuwi lho dienggo berzikir, ya. Ya, yang kemudian mudik jauh, entah ke Bandung, entah ke Kebumen, entah kemana-mana gitu kan, gunakan untuk berzikir. Yang punya mobil, yang punya kendaraan, mobilnya jangan dinyalakan musik-musik, nyalakan ya kajian murotal, atau kalau enggak ya serasa duripke, gunakan untuk zikir gitu ya. Atau bisa juga download tuh zikir pagi, zikir petang, taruh di tip dari mobilmu itu, kemudian kamu tirukan itu kan. Kadang mungkin kita nggak hafal urutane gitu kan, maka di download dari YouTube atau dari mana, taruh situ gitu. Sehingga membiasakan berzikir itu penting. Sampai nih ya, sampai di Saudi itu, di tolnya itu tuh di pinggir tolnya itu kalimat zikir ditulis di pelang gede-gede gitu, Allahu Akbar. Nanti berapa ratus meter lagi depannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, diulang lagi. Yaitu untuk cara untuk agar orang ngantuk, satu. Kemudian yang kedua, biar di jalan itu enggak malah ngrungok ke sing ora-ora gitu loh, ya. Tapi dia dengan lihat itu sambil berzikir gitu. Sampai seperti itu loh negara itu didesain. Ketika kemudian kajian atau majelis ilmu itu sudah makmur itu, maka sampai urusan tol aja sampai dikasih seperti itu. Gak kayak di kita, tol ini kadang gambare wong rak lamben segala macam gitu kan. Makanya yang harus kita pahami pentingnya menghayati hidup agar hidup itu lebih berkah, agar hidup itu lebih bermanfaat. Ya khususnya anak muda nih, jangan kemudian kamu jarang berzikir. Karena nek kamu jarang berzikir, setan al-qarin yang menemani kamu itu akan selalu bisiki sing ora-ora. Wes bisikannya mengerikan sekarang. Ya, sampai di salah satu kajian itu ada seorang anak muda yang STM pinter banget gitu. Saking pinternya sampai dia selalu juara gitu kan. Tapi kemudian qadarullah gitu, ketika kemudian lulus dia merasa semua orang akan menerimanya di dunia kerja, nggak taunya semua lamarannya ditolak. Akhirnya setan bisiki, apa gunanya hidup kalau kamu pinter ning randuwe gawean. Akhirnya ditemukan gantung diri. Maka yang harus kita pahami anak-anak muda, sekali lagi jangan pernah ya lalai dari zikir, jangan pernah kemudian malas dari berzikir ya. Kamu baru ngapain aja berzikir, asalkan jangan pas lagi buang air besar ataupun kecil ya. Kamu baru masak ya dikira, kamu baru nyapu dikira, baru ngepel dikira, kamu baru ngasih makan binatang ya karo dikir ya ento gitu kan. Kamu baru isah-isah ya karo dikir ya ento gitu kan. Maka biasakan itu agar kemudian hidupmu menjadi hidup yang lebih tenang, lebih ayem. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, ajarilah aku tentang satu perkataan yang aku selalu ucapkan. Kemudian beliau bersabda, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Allahu akbar kabiron walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbul alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim gitu. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kalimat ini untuk Tuhanku, mana bagianku? Beliau kemudian bersabda, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi ketika kamu sudah mengucapkan pujian-pujian ini, maka tutuplah dengan permintaan. Itu juga baik-baik aja. Dan ini termasuk adab dalam berdoa. Makanya kalau kamu ingat di bab berdoa yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di situ hadis nomor berapa ya? Saya lupa. Itu ada orang yang kemudian ya dia berdoa, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Ini maksudnya memuji Allah itu. Ini loh, pujian-pujian seperti ini. Mengangkat tangan, itu bagian dari adab doa juga. Kemudian dia punya bekas-bekas safar, min asari safari, dia ada bekas safar, bledukan dan seterusnya. Nah, maka
ketika dia orang yang safar, mengangkat tangan, memuji Allah, ya maka doanya harusnya terkabul. Tapi dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabulah, nggak mungkin doanya terkabul. Kenapa? Karena wamat amuhu haramun, yang dimakan barang haram, wamasrobu haramun, yang diminum minuman haram, wamal basuhu haramun, pakaiannya pakaian haram, bahudiya bil harami, kerjaannya kerjaan haram, maka menghalangi doanya. Padahal dia sudah terpenuhi kriteria orang-orang yang berdoa yang mustajab. Wallahu ta'ala. Kemudian Nabi juga bersabda al-baqiyatus sholihat, yaitu bahwasannya al-baqiyatus sholihat yang dimaksud dalam al-baqiyat sholihat dalam Al-Quran yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Nabi SAW bersabda ma'amila ibnu Adam amalan anja lahu min adabillahi min dzikrillah. Tidaklah keturunan Nabi Adam alaihissalam beramal dengan amalan yang dapat menyelamatkan dari siksa api neraka selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir agar kemudian Allah bisa menyelamatkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal yang berkata Nabi SAW bersabda ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Mau enggak kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik buat kalian dan paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'aha fi darajatikum, dan yang paling bisa meninggikan derajat kalian, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan bahkan lebih baik daripada infak emas dan perakmu, wa khairul lakum min antalqu min antalqu min an apa ya min antalaqu oh ya apa ya talaqau, ini ada hamzah ini, min antalaqau atuwakum, dan ini lebih baik daripada kamu menjumpai musuhmu, fatadribuhu a'naqahum, dan engkau memukul leher-lehernya, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul lehermu. Artinya gini, ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah, mereka kemudian mengatakan iya ya Rasulullah. Qala Nabi SAW bersabda zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih baik daripada amal-amal yang kita kerjakan, infak-infak yang kita berikan, dan dari jihad yang kita lakukan. Nah, wallahu taala alam. Nabi SAW bersabda wala yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah, tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, ini yang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, maksudnya kau zikir bareng, bukan ya. Ini maksudnya kamu duduk zikir sendiri-sendiri gitu loh. Bukan zikir bareng yang dipimpin oleh satu orang, bukan gitu kan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian Allah akan limpahkan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diberikan kepada mereka as-sakinah, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah kemudian dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya, yaitu para malaikatul muqarrabun gitu. Jadi bukan zikir bareng-bareng. Dan kalau kita cari redaksi hadis yang mirip dengan ini, maka kita dapati Nabi SAW bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Kemudian wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, kan mirip. Maka konteksnya majelis maksud yang dimaksud di sini ini bukan semata-mata zikir tok, tapi majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang paling baik untuk mengingatkan kepada Allah majelis ilmu kayak gini gitu loh. Tapi kalau zikir tok kan itu personal kita, tapi kalau kemudian konteksnya adalah sekumpulan, kan di sini dikatakan layak utu qaumun, berkumpul gitu, maka tentu yang dimaksud yang terbaik adalah majelis ilmu. Jadi kalau bisa ngumpul tuh ya majelis ilmu, kalau mau zikir bisa sendiri gitu ya. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kemudian dia dibaca 10 kali, maka ia bagaikan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail alaihissalam. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya seperti telah memerdekakan 10 hamba saya, dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kejelekan, dan pada hari itu baginya tameng penjaga dari kejahatan setan hingga malam, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak darinya. Barang siapa yang berkata subhanallah bihamdi 100 kali di setiap hari, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak puit di lautan. Nah,
kalau kalian cermati, kita kan tadi membaca atau mempelajari banyak keutamaan dari zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga keutamaan dan faedahnya hakul yakin itu benar. Tapi sebagian orang hari ini kemudian mengarang-arang zikir sendiri, kemudian mengijazahkannya kepada orang lain. Tak ijazahkan dari guru saya Habib Fulan bin Fulan, sholawat ini dan itu yang nanti akan bisa membebaskan kamu dari bala, yang akan membuat kamu utang-utangmu terlunasi. Maka perkara-perkara seperti itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya kalau kamu mau berzikir, mau berdoa, maka doa yang terbaik dan zikir yang terbaik adalah yang diambil dari Quran dan Sunnah, bukan yang diijazahkan dari orang-orang yang bukan dari Nabi SAW, tidak bersumber dari Al-Quran. Maka faedah-faedah hikmah-hikmah yang mereka karang-karang itu cuman dalam rangka melariskan dagangan mereka yang tidak ada dasarnya, yang harusnya kemudian kita tidak boleh berkiblat pada orang-orang seperti itu. Karena Nabi SAW mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian berkata dalam agama padahal itu enggak pernah kami ucapkan, maka hati-hati, nanti tempat duduknya di neraka. Loh, ini sebuah ancaman. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Nabi SAW, beliau bersabda, kalimatani hafifatani alal lisan, kemudian habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, dua kalimat yang kemudian sebenarnya ringan di lidah kita, di mulut kita, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan kemudian berat dua-duanya di timbangan mizan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dengan sanad hasan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, maka ada kaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum mau duduk lam yadhkurullah fihi azza wa jalla, yang mereka duduk di situ tidak lain adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi SAW, illa kanat alaihim tarotan, melainkan bagi mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Insa'a adzabahum wa insa'a ghafara lahum. Maka jika Allah berkehendak mereka akan disiksa, jika tidak maka Allah akan mengampuni mereka. Artinya ketika kamu harus kongko-kongko tongkrongan, maka pastikan kongko-kongkomu itu bermanfaat. Bermanfaat itu di mana posisinya? Ini loh, berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi. Tapi sekali lagi, solawat di sini bukan solawatan yang pakai musik-musik, itu bukan. Jadi kita mengingat tentang Nabi dan kemudian kita mengingat tentang Allah, bermajelis ilmu, membaca sirah, itu adalah hal yang baik. Ya, yang kalau itu kita lakukan, insya Allah majelis itu majelis yang baik. Tapi kalau cuman ketawa-ketawa, cerita masa lalu zaman TK gitu kan, maka hal-hal yang nggak penting seperti itu nggak usah kemudian dibahas lagi, biarin aja, sudah lewat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi, bahwa Nabi SAW selalu berzikir di setiap waktunya. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Ini tadi yang saya baca. "Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Tidaklah suatu kaum mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, yaitu bermajelis ilmu, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, serta Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluknya kepada makhluknya yang ada di sisinya, dan siapa yang terlambat amalnya maka tidak akan ada gunanya nasabnya. Maka dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang mana aku berdoa dengannya di dalam sholat dan di rumahku." Beliau kemudian bersabda, ucapkan, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa an faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kemudian diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka seorang muslim nggak boleh ngarang-ngarang. Tadi yang saya bilang, ijazahkan oleh gitu. Maka sebaik-baik ijazah ya diambil dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran, dan diambil dari Nabi SAW yang berasal dari hadis. Makanya ada kitab judulnya doa Quran, dari Quran dan hadis. Ya, itu kalau kamu punya itu boconan setiap hari, bagus. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik." Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya kebaikan atau kesehatan darimu,
wa fujaati nikmatik, dan kemudian datangnya siksamu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaanmu. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa samatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung darimu dari lilitan hutang, penindasan dan menawanan musuh. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahad as-samad. Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepadamu dengan persaksianku. Jadi menjadikan persaksian ini sebagai wasilah. Nah, ini loh, tawasul itu kayak gini. Jadi bukan tawasul dengan kuburan, bukan. Ya Allah, aku meminta dengan menjadikan persaksianku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Engkau yang Maha Esa, dan Engkau adalah Rabb, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu untuk Engkau sama sekali. Kemudian beliau bersabda, ia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang ia minta dengannya, niscaya akan diberi, dan bila ia berdoa niscaya akan diijabahi. Jadi kamu ucapkan ini di depan sebagai wasilah dengan menyebut Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian tambahi belakangnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau bisa juga ditambahi dengan kalimat-kalimat yang lain, Allahumma qdi daini, ya Allah lunasi utang-utangku. Atau ya, misal kamu minta istri, ya toh, Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan. Nah, maka itu juga bisa, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ketika orang itu sudah meminta dengan menyebut nama Allah dan menjadikan itu sebagai wasilah bertawasul kepada Allah, maka insya Allah diijabah. Jadi bukan tawasul sama kuburan ya. Tawasul yang sunnah itu seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan dalam urusanku, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'asi, dan perbaikilah urusan duniaku yang mana di situ ada penghidupanku, wa aslih li akhirati alladhi fiha ma'adi, dan perbaikilah akhir kehidupanku di mana nanti di situ aku kemudian akan kembali kepadamu, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku itu setiap hari bertambah dalam kebaikan, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai wasilah untuk beristirahat dari jeleknya atau kejelekan yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli, ya Allah ampunilah semua kesalahanku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan semua kelebihan atau terlalu melampaui batas pada semua urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan kau lebih tahu daripada aku dalam urusanku. Allahumma gfirli apa ini ya? Jadi ya Allah ampunilah atas ketergesa-gesaanku, wa hazli wa khotai wa amati, dan di sini hazli gojekanku dan kesalahanku, wa amati dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua yang salah itu punyaku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku atas apa yang pernah aku lakukan dulu, yang akan datang, dan yang kemarin aku lakukan, wa ma asrartu wa ma alantu, yang tersembunyi dariku dan yang terlihat nampak dariku, wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu dari aku atas semua kesalahanku. Antal muqaddimu antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah Rabb yang atas segala sesuatu, engkau yang maha kuasa untuk menetapkannya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah jadikanlah aku memiliki kemanfaatan atas apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu nambah itu bermanfaat. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku ilmu yang bisa bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan kasihlah aku rezeki ilmu yang bisa bermanfaat bagiku. Jadi ilmu-ilmu bermanfaat yang diambil, dan ilmu yang enggak bermanfaat. Kemudian aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksaru min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari 70 kali minimal. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
bahwasanya beliau membaca istighfar ini itu sebanyak 100 kali. Jadi istighfar itu macam-macam ya, astagfirullahaladzim boleh, kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina itu juga boleh. Kemudian ini Rabbi firli wa tub alayya wa innaka antat tawwabur rahim dan seterusnya. Kemudian sayyidul istighfar juga bisa. Yaitu apa? Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan selalu setia terhadap perjanjianku kepadamu dan mampuku, dan a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung atas semua kejelekan yang telah aku buat. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku akui semua kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, dan aku juga akui semua kesalahanku. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang boleh atau bisa mengampuni selain engkau, wahai Allah Rabbku. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di zikir pagi dan sore. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripadanya, kecuali seorang yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dan lebih banyak darinya. Jadi subhanallah bihamdi ini idealnya dibaca di pagi dan sore hari atau 100 kali. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi SAW bila berada di waktu sore beliau berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adabi fin nari wa adabi fil qabri. Nah, ini juga bagian dari zikir pagi dan petang. Nah, nggak hafal baca pakai kitab itu loh. Ada bukunya atau punya, beli yang paling berapa sih harganya, 5.000 apa nggak nyampe 10.000. Kamu taruh di tas, kamu taruh di dompet gitu kan. Jadi kalau sore atau pagi dibuka. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah dalam riwayat yang lain. Kemudian ditambah dengan sayyidul istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu belum masuk waktu petang, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya penuh keyakinan pada waktu itu, pada malam hari, maka belum masuk pagi pasti dia masuk surga. Artinya mati di waktu pagi ataupun sore pasti masuk surga. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Hubayb radhiyallahu anhu yang berkata, kami keluar di suatu malam ketika hujan turun dan suasana sedang gelap gulita untuk minta kepada Nabi SAW agar beliau sholat bersama kami. Maka kami menjumpainya. Kemudian beliau bersabda, kul falam akul say'an, katakanlah bahwasanya aku tidak mengatakan suatu. Kemudian beliau bersabda, summa qala kul falam akul say'an, katakanlah aku nggak ngomong apa-apa, kata Nabi SAW. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ma akul, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Qala kul, kata Nabi SAW, ucapkan kul wallahu ahad, kemudian wal muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, hina tumsi wa hina tusbih, salah samarot takfika min kulli syai'. Ucapkan itu 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore, maka itu mencukupkan kamu. Kamu ucapkan 3 kali pada semua urusanmu, dari segala sesuatu yang kejelekan itu bisa terhindar. Maka termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang ya. Yang pertama tadi, yang di atas tadi, subhanallah bihamdi 100 kali. Ini biasanya kalau di buku-buku ini taruh di terakhir gitu. Nah, kemudian ini amsayna wa amsal mulkulillah gitu. Nanti kalau pagi asbahna wa asbahal mulkulillah gitu kan. Kemudian sayyidul istighfar. Kemudian di sini qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajari para sahabatnya dengan beliau bersabda, bila kalian berada di waktu pagi maka berdoalah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Maka bila berada di waktu sore diganti dengan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika
wa ilaikal masir. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, ya Rasulullah, perintahkan aku untuk suatu kalimat yang aku baca ketika aku berada di waktu pagi dan petang. Beliau kemudian bersabda, katakanlah Allahumma fatirus samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Kemudian beliau bersabda, bacalah doa ini setiap engkau berada di pagi dan sore hari dan jika engkau hendak tidur. Kemudian dalam riwayat Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba berada di waktu pagi dan sore, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka Nabi SAW mengatakan, sebanyak tiga kali kamu ucapkan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan kamu. Kemudian dari Sauban, pelayan Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang hamba muslim ketika waktu pagi dan petang membaca 3 kali raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka itu akan menjadi kebaikan baginya pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu man radiya billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah, maka orang yang mengucapkan itu wajib dapat surga. Kemudian dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, daqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasula. Orang akan merasakan imannya iman apabila dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Maka di sini ada 3 titik atau 3 keadaan atau 3 objek pembicaraan, yaitu yang pertama Allah, kemudian yang kedua Islam, yang ketiga adalah Nabi Muhammad. Ini yang disebut usulus salasah. Maka seorang muslim harus mengenal Allah itu siapa, Islam itu apa, dan Muhammad SAW itu siapa gitu. Maka ketika dia belajar ini, ya maka dia akan kemudian tadi dikatakan wajabat alaihil lahul jannah, dia wajib masuk surga. Dan kemudian dikatakan zaqa ta'mal iman, dia akan merasakan keimanan. Makanya seorang muslim wajib belajar usulus salasah. Kemudian siapa yang membaca waktu pagi dan petang? Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaitu membaca Allahumma inni asbahtu ashiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Maka Allah akan membebaskan 1/4 darinya dari api neraka. Kalau dibaca 2 kali, maka Allah membebaskan setengahnya dari api neraka. Kalau dibaca 3 kali, maka Allah membebaskan 3/4 dirinya dari api neraka. Dibaca 4 kali, maka semua akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian diriwayatkan dari An-Nasa'i fi a'mal yaumi wal lailah bisanadil hasan, yaitu tentang amal-amal malam dan fi amal yaum, hari-hari, amal harian dan amal malam, dengan sanad yang hasan, dengan lafaz barang siapa yang membaca di waktu pagi Allahumma inni ashaduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kemudian dikatakan maka Allah akan bebaskan 1/4 darinya dari api neraka pada hari itu. Maka jika dia membaca 4 kali, maka Allah akan bebaskan semuanya. Kemudian diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Ghanim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Allahumma asbaha min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru, maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada hari itu, dan apabila membaca di waktu sore, maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada waktu malam hari. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini baik di waktu pagi maupun petang, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma faddi min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika bi adamatika an ughtala min tahti. Maka hal ini kemudian bisa menjaganya dari berbagai macam bahaya dan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ketika dibaca 10 kali, maka akan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kejelekan, dan baginya pahala mereka budak
cahaya serta akan dijaga pada hari itu sampai petang. Barang siapa membacanya di waktu sore, maka baginya pahala tersebut sama seperti di atas. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang waktu petang membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka kalau dibaca 3 kali maka tidak akan membahayakan terhadapnya dari hummah, yaitu binatang yang berbisa seperti kalajengking, ular, kobra, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak ada suatu pun apapun yang dapat membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau kamu masuk di tempat-tempat yang katanya angker, maka ucapkan tadi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, untuk selalu membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Dan kemudian dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku sering mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Maka engkau selalu mengulang-ulang itu sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang. Dan engkau juga membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ants. Dan engkau mengulangnya 3 kali di waktu pagi dan petang. Kemudian ayahnya berkata, benar wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW selalu berdoa dengannya, dan aku senang mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW. Kemudian disyariatkan bagi seorang muslim dan muslimah setiap waktu pagi untuk membaca la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca 100 kali maka ia akan terlindung dari gangguan setan pada hari itu sampai petang. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka baginya pahala seperti menikakan 10 orang hamba saya, dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kejelekan, serta terjaga dari gangguan setan pada hari itu hingga petang, dan tidak seorang pun datang membawa amal yang lebih baik daripadanya kecuali seorang yang melakukan lebih baik dari itu. Dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, niscaya akan dihapus dosa-dosanya walaupun banyak seperti buih lautan. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini akhir dari kitab ini, dan kita lihat lagi, kita refresh lagi ini halaman-halamannya. Pertama kita ngomongkan mengubur jenazah di masjid dan sarana kesyirikan, tata cara sholat Nabi, sholat orang sakit, keutamaan puasa, qiyamul lail, kemudian ringkasan manasik haji, kemudian hikmah serta hukum dan manfaat serta disyariatkannya haji, kemudian pembahasan seputar zakat, doa dan zikir, dimulai dari zikir setelah sholat 5 waktu, kemudian zikir ketika mendengar adzan dan sesudahnya, kemudian mendoakan orang-orang yang bersin, kemudian zikir yang disyariatkan ketika makan dan minum, dan kemudian zikir ketika tidur, dan zikir tahmid dan seterusnya, tasbih dan seterusnya, kemudian doa-doa yang disunahkan, kemudian terakhir ditutup dengan zikir pagi dan petang. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas selesainya pembahasan kitab ini, yang insya Allah besok kita sambung dengan kitab-kitab terkait dengan bulan Muharram, yang insya Allah kajian itu akan terus sampai berakhirnya bulan Muharram. Jadi Mas Eko dicek bulan Muharram terakhirnya tanggal berapa, maka kajian Muharram nanti kalau udah selesai Muharramnya ya nanti kita ganti dengan tema yang lain. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang belum mengirimkan pertanyaan silakan dikirimkan atau dituliskan. Pertama, Allah memberikan musibah atau penyakit kepada orang yang dikehendakinya dan tidak akan diberikan kecuali dalam kemampuan hambanya. Apakah ketika kita merasa berat dan sesekali mengeluh dengan ujiannya maka tidak ada pahala sama sekali untuk kita? Dan bagaimana tips agar kita terus bersabar melewati ujian-ujian tersebut? Syukron afan. Baik, ketika kita membahas tentang bab sabar, maka yang namanya sabar adalah as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu adalah ketika musibah itu datang pertama kali. Maka orang-orang yang bersabar sejak musibah itu datang pertama kali, Allah sudah siapkan pahala yang besar buat orang yang sabar, yaitu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu tidak ada ukurannya, tidak ada nilai batasannya. Allah akan terus memberikan pahala buat orang yang bersabar. Sehingga sabar tidak usah dibatasi. Kita berlatih untuk selalu bersabar atas semua yang kita dapati. Dan kalau kita kembali cek ya kisah-kisah para nabi, hampir semuanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak menunjukkan ya
dosa yang mereka yang mereka dapatkan atau yang mereka lakukan, tapi justru itu menunjukkan keutamaan mereka untuk diangkat menjadi hamba-hamba yang lebih mulia daripada manusia selainnya. Oleh karena itu kalau kemudian kita berdiskusi dengan orang-orang orientalis atau orang-orang non-muslim, ya mereka ketika menanggapi kisah-kisah para nabi, mereka mengatakan, loh berarti nabimu ini nabi yang banyak dosa karena Allah tutup hidupnya dengan penyakit gitu kan. Maka kita jawab, enggak, semua nabi melakukan itu, mengalami itu. Bahkan Tuhanmu sekalian yang kamu anggap Tuhan pun juga dicoba dengan digebuki sama orang Yahudi dan kemudian diludahi sama orang Yahudi, kemudian disalib sama orang Romawi. Menurutmu kan, kita nggak mengimani seperti itu gitu. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi-kondisi itu berlaku di semua nabi. Maka nabi-nabi itu diberi cobaan adalah untuk meningkatkan derajatnya. Maka kita orang beriman selain nabi, maka kemungkinan cuma dua. Mungkin karena dosa kita terlalu banyak sehingga Allah ingin menggugurkan dosa kita, atau yang kedua, Allah mungkin ingin meletakkan kita di kedudukan yang tinggi sehingga kita diberikan kesempatan dengan cobaan, sehingga diharapkan kita berlaku penuh kesabaran. Maka sabar itu harus dilatih, dan latihan sabar itu nggak cuma sehari dua hari, tapi sepanjang hidup sampai mati. Oleh karena itu teruslah menjadi hamba yang bersabar. Dan salah satu cara agar kita senantiasa bersabar adalah banyak-banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya bergaulah dengan orang-orang solih yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasihat antum tentang seorang anak yang kuliah hasil dari hutang riba karena orang tuanya tidak mau membiayai, dan tujuan si anak ini baik untuk menghidupkan keluarga lebih baik. Apakah kalau si anak sudah sukses kerjanya berkah atau tidak gitu kan. Baik, ketika kita ngomongkan tentang sekolah kemudian yang dibiayai dengan hutang riba dan yang berhutang adalah orangnya, anak ini sendiri, maka itu adalah sebuah keputusan yang salah, sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa yang kemudian dia dapatkan khawatirnya tidak berkah. Tapi kalau kemudian yang nyari utangannya orang tuanya, anaknya nggak tahu, maka anak ini tidak terlibat dalam dosa tersebut. Yang berdosa adalah orang tuanya. Sehingga yang harus kita pahami, harusnya pertama, ketika memang kita lahir dari keluarga-keluarga orang yang tidak mampu, maka bagusnya kita segera mencari informasi beasiswa itu ada di mana, dan begitu kita dapat, maka kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Kita selesaikan semua yang kita dapatkan itu dengan baik. Dan hari ini saya melihat atau menemukan sebenarnya beasiswa itu ada di banyak tempat gitu loh. Bahkan sejak level S1 pun banyak gitu. Selain di tempat kita ini, di tempat-tempat yang lain tuh banyak gitu. Cuman ya tadi itu loh, kadang tuh orang itu nggak mau berpikir untuk berjuang mencari gitu. Yang dia lakukan adalah cuman piye corone gampangi ya gitu loh. Sama seperti kebanyakan orang yang hari ini kesel dari orang duwe, akhirnya piye corone gendang sugih main judi, rantai modal golek utangan online, judine kalah, utangannya oke, kemudian bunuh diri dan seterusnya, naudzubillah. Maka yang harus kita pahami, banyak bungkus dari syaitan itu kesannya baik dalam membungkus kebaikan, tapi hakikatnya sebenarnya yang dibungkus itu adalah sebuah kejelekan. Oleh karena itu maka ya, kemarin ada seorang saudara atau teman lah itu, saudaranya istri saya, tanya tentang bagaimana cara istikharah, doa-doanya apa gitu. Nah, tak ajarkan gitu kan. Nah, gini. Terus saya tanya, "Lah kowe meh ngopo ya?" gitu. Kata dia, "Saya mau istikharah. Mau beli KPR rumah apa enggak?" gitu. Terus saya bilang, "KPR kan gua apa?" gitu. Saya cerita gini. Lah itu riba. Kalau udah riba enggak usah mbok istikharahi gitu. Emang apa, Bro? Mau istikharah. Lah meh ngopo? Meh nyolong pitike tanggoku ora. Kalau itu yang mau kamu lakukan, ora usah istikharah gitu loh ya. Maka dalam hal itu setan itu membungkus gitu. Membungkus kejelekan dengan bungkus yang baik. Maka niatnya jane apik pengen sekolah, tapi utangnya riba, maka sebaiknya nggak usah. Nah, harusnya gimana anak laki-laki? Kalau memang pertama nyari beasiswa nggak dapat, maka fight, usaha, kerja, sopo wae dodol cilok ya itu, dodol es teh kambul itu opo wae. Maka kemudian kamu tabung, kamu cari. Bahkan nih tak kasih tahu Mas, tak kasih tahu. Saya punya teman dulu kuliah, sak kosan itu. Dia kalau masuk kos itu baunya minta ampun, wong Madura. Tangannya kotor semua. Pas tak tekoki kowe kok bar ngopo to gitu. Kata dia bar ngaduk-aduk sampah. Loh, ngapain gitu kan. Ya dulu kita sama-sama mahasiswa padha-padha kerene ra ndedit gitu loh. Nah, waktu itu saya kondisi kayak sekarang ora usah tak bayari. Tapi kan enggak. Waktu itu sama-sama kita wong ra ndedit gitu. Jadi saya dibayari mbok saya, kebetulan dia enggak dibayari mboknya, enggak dibayari paknya gitu loh. Dia ning Jogja sekolah kuliah ning UIN. Iku mulih kuliah golek sampah, Mas. Mulung sampah. Wah, aku ketemu karo wong ngono-ngono. Makane saya tuh katakan ke kalian nek misal nggak bisa
memanfaatkan kesempatan ini rugi mas. Kamu belum lihat banyak orang-orang yang ya Allah dia berjuang bahkan makan pengen cuman sehari sekali tok, ditahan perutnya untuk bisa bayar SPP. Bahkan saya punya temen dokter hewan, udah dokter gitu kan, akhirnya mati kena kanker. Saya tuh sampai bingung, dia ngerokok ora? Kanker nasofaring di daerah mana ya? Daerah pernafasan kanker. Nanti kamu cari deh, kanker nasofaring itu apa. Woi ganteng, bagus. Dadi nek cara saiki nek drakor-drakor mirip-mirip koyo artis ngono kuwi. Tapi kok darul anak wong ora duwe. Anak wong ora duwe, kemudian apa namanya? Dia waktu itu kebetulan anak pertama, orang tuanya bisa berangkatkan dia kuliah kedokteran, tapi ya toh, dia punya adik yang harus dibiayai juga. Jadi dia ngalah. Dia nggak minta bapaknya untuk ngirimi apapun, dia ngalah untuk adik-adiknya itu. Nah, adiknya dilalah rapatek pinter kaya masih gitu kan. Adiknya kuliah mau ning Univet sini, Sukoharjo sini. Adapun dia ning kedokteran itu tadi, dokteran hewan tapi. Nah, singkat cerita begitu dia udah jadi orang sukses, udah jadi dokter, malah sakit nasofaring. Saya tanya, kamu kan nggak ngerokok toh? Ya enggak, kamu kan juga nggak gaul sama orang-orang ngerokok kan, maksudnya nggak hari-hari nongkrong sama orang ngerokok gitu loh. Ya enggak juga. Oh, kena kanker nasofaring, nggak cerita dia sampai akhirnya benar-benar dia meninggal, baru saya bisa punya kesempatan ngobrol sama istrinya cerita. Jadi dia itu untuk menahan lapar, jadi wong pinter, dia pakai logika. Orang hidup itu bisa hidup karena ada kalori. Nah, kalori didapatkan dari gula. Jadi dia kadang tuh sehari nggak makan tapi cuman beli apa jenenge minuman botolan itu loh, yang manis itu loh. Entah teh botol, entah apa pokoknya yang manis. Dia membaca di labelnya, oh di sini mengandung 1000 kalori ya. Dia mikir nek ngombe iki berarti sore ora mati. Ya bener ora mati. Ning terakhir ya toh kena kanker itu. Sampai kurus kering gitu. Dan saya banyak melihat bertemu dengan orang seperti itu. Makanya saya katakan, saya nasihatkan kepada kalian lagi untuk kemudian memanfaatkan kesempatan sampai semaksimal mungkin kamu mampu. Udahlah ora nek fajar gitu kan. Jadi jangan sampai ya kamu tinggal selangkah rambut tutuki, mbok tinggal minggat kaya sing fulan kae gitu kan. Jadi selesaikan. Toh semua kebaikan itu akan pulang ke kamu kok. Enggak enak ceritanya balik ning saya itu enggak ada. Enggak pernah ada toh kamu tanda tangan surat pernyataan nek kamu lulus dari sini gajimu 5 bulan pertama buat saya kan enggak ada kan. Jangan kan 5 bulan, sebulan aja enggak ada. Maka semua akan kembali kepada kamu, orang tuamu, ya semua kebahagiaan itu akan kembali kepada kamu. Maka ya serius saja, jalani dengan baik, jangan disia-siakan. Karena saya ketemu dengan banyak orang-orang yang jadi pengen sekolah, tapi qadarullah bi'inillah kurang tekan, atau dia harus sekolah tapi dengan cara-cara tadi yang tadi disebutkan, luar biasa mengerikan. Makanya mumpung ya toh, kamu nggak perlu ngutang riba, kamu nggak perlu nyari sampah, kamu nggak perlu apa minuman botol ya toh. Ini bengi tak uli-uli apa bakso ya toh, sak plastik gede ya kan, dan itu hampir tiap malam kan kayak gitu. Tak pangan dhewe ya ora mungkin gitu kan, mesti tak kayak kowe gitu kan. Maka hal-hal seperti itu tuh syukuri ya toh, apapun yang ada syukuri, lakoni, jalani gitu kan. Dan kamu bersemangat dalam sekolah, buat sekolah mau apa wae gitu. Karena tadi malam saya ketemu sama pengusaha alat-alat kesehatan ini. Dia cerita, bahkan anaknya kuliah ning UT gitu loh. Anaknya kuliah ning UT, karyawan-karyawannya yang belum kuliah kon kuliah ning UT gitu. Jadi kuliah itu pada hari ini tidak menunjukkan dari kampus mana itu kemudian menjadi orang yang gimana-gimana enggak. Tapi lebih kepada setelah itu gitu loh. Kamu lulus dari kampus yang enggak didengar orang, tapi kalau setelah itu kamu punya karya, setelah itu kamu punya hal-hal yang bermanfaat buat orang, ya insya Allah kamu lebih baik daripada orang yang kuliah di kampus-kampus keren, mahal, bayar UKT-nya sampai puluhan juta, tapi kemudian ya mau ngledalede lulus mung kronorene nggawa ijazah. Dan waktu saya ngisi kajian di Gumpang itu ada dosen hukum UMS itu cerita, temennya kumlot dari UGM itu kentir karena dia nawake ijazah nggak laku gitu loh. Karena HRD di perusahaan itu kalau lihat orang kumlot dia cuma mikir gitu, wah ini nek tak ingun ning kene engko suwe-suwe bakal nyingkir ke aku gitu. Makanya enggak diterima wong pinter-pinter itu. Gitu. Yang diterima itu yang biasa-biasa aja, yang manut-manut, yang dikongkon gelem gitu loh. Nah, ada juga yang di UI itu S2 matematika, ya dosen itu yang cerita. Minta izin sama dokter untuk suntik mati eutanasia karena nyari kerjaan susahnya minta ampun. Kata dia enggak ada gunanya saya hidup wong aku pinter tapi kok ora ana sing nganggu. Makanya yang harus kita pahami ya bersyukur ya kita masih mendapat tempat-tempat yang baik, masih bersama dengan orang-orang tua yang memberikan semangat gitu loh. Kalaupun orang tuamu nggak ada di posisi itu, maka paling nggak kamu mungkin punya teman yang bisa nyemangati dan seterusnya. Nah temanmu ya orang ngono, paling ora aku lah nyemangati. Aku nanya lek nganti ra lulus gitu. Maka luluskan, selesaikan ya toh, jadi wong sing baik. Kamu nggak ingat saya nggak apa-apa, tapi saya akan ingat kamu. Oh, kamu pernah di sini dan saya pernah menjadi bagian dari hidup kamu. Nah, itulah hal yang kemudian
membahagiakan kita semua. Gitu ya, dengarkan dengan baik. Pertanyaan yang bagus. Tanya selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang bodoh dan dolim sementara kebodohan itu berpotensi menyesatkan orang lain? Itu dikatakan dalam Quran surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, bahwasanya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang namanya hamba Allah Ar-Rahman, dia tidak akan berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, dia merendah gitu loh, nggak kemaki, nggak kemelindi gitu kan. Nah, harus naik motor dia naik dengan kondisi yang sesuai dengan kadarnya. Nah, perlu ngebut dia ngebut, tapi kemudian terukur gitu kan, tidak yak-yakan. Kalau lewat dengan orang-orang yang lebih tua, dia kemudian tidak menggunakan knalpot brong, tidak ngegas-ngegas, dia kemudian punya sopan santun. Kemudian wa idza khatabahumul jahilu qalu salama, dan apabila dia diajak ngobrol, diajak diskusi, ditawari hal-hal yang bodoh oleh orang-orang bodoh, maka dia mengatakan ucapan-ucapan yang penuh keselamatan. Bro, ayo mendem gah kemudian dewe nek gelem ae malah melu aku tak jajake tegan, dan seterusnya. Maka dia bisa membalas tuh ajakan-ajakan yang jelek, dia bisa menjawab semua bulian-bulian yang menyebabkan dia down dengan kalimat-kalimat yang menenangkan dirinya dan membuat orang yang ngomong itu akan merasa, oh ternyata koncoku ini sudah punya prinsip yang beda gitu loh. Ya, jangan kemudian menjadi orang yang mudah terombang-ambing ya. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya ngintir, banyune melayu ngulon melu ngulon, ngalor melu ngalor, maka itu orang-orang yang tidak punya prinsip. Maka prinsip itu dibangun di atas ilmu, ilmu didapatkan di atas majelis ilmu. Makanya pentingnya kamu menuntut ilmu di kampusmu. Di samping itu, ya kita selesaikan, kita tambahi semua ilmu itu di sini agar kemudian kamu bisa menatap masa depan dengan penuh keyakinan di atas ilmu. Orang-orang yang punya ilmu, insya Allah tawaran-tawaran yang nggak jelas dia bisa mengantisipasi dan menyudahi untuk tidak ikut-ikutan. Maka kalau kamu pengen tahu, maka Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalili, maka manusia itu agamanya dilihat dari temannya. Ketika kamu berteman dengan seorang banci, maka lama-lama kamu akan menegasi bahwasanya banci itu salah. Kamu akan mengatakan banci itu nggak ada masalah, buktinya temanku banci baik-baik aja. Lama-lama ya kamu akan jadi banci, lama-lama kamu akan jadi LGBT. Maka yang harus kita pahami, teman itu kontaminan, teman itu mengkontaminasi. Maka carilah kontaminan yang baik, yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, bukan memberikan keburukan kepada kita. Kenapa? Karena Allah kemudian mengatakan al-akhilau yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman orang-orang yang dekat itu nanti pada hari kiamat itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW tegaskan bahwasanya la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Kalau nyari teman, jangan selain orang yang beriman, dan kalau bagi-bagi makanan jangan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini sebuah guidance penting. Kalau kamu ingin hidup di dunia di atas kebaikan, maka carilah teman-teman yang baik. Ya, belum sirna, belum hilang ingatan saya tentang berita vokalis Linkin Park, bagaimana kemudian dia punya anak 4, seorang istri, dia berani untuk bunuh diri cuman karena pengen nyusul temannya, teman baiknya bunuh diri, kemudian dia pengen nyusul temennya. Jadi dia nggak berpikir pentingnya ngopeni anak karo bojone, malah justru pentingnya nyusul kancane gitu. Padahal kancane mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Maka hal-hal seperti ini akan banyak kamu temui di berita-berita yang mungkin kamu baca atau kamu lihat secara tidak sengaja. Maka orang-orang yang cerdas, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan akal, itulah orang-orang ulul albab yang dia akan kemudian mengambil ibroh pada sebuah kisah, pada sebuah cerita, pada sebuah kasus. Bukan cuma dilewati-lewati, bahkan malah ditiru. Na'udzubillah subhanallah. Baik, wanifidina azani Allah wa iyyakum. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembersihan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril adalah pembenaran dari pendapat bahwasanya akhlak adalah bawaan dari lahir? Kalau pertanyaan ini saya nggak tahu. Yang jelas memang Nabi SAW pernah dibelah oleh malaikat. Apakah yang belah Jibril atau yang lain saya juga nggak tahu. Ya, maka perlu kita bahas lebih dalam soal bab ini di bab yang lain nanti insya Allah. Nah, jelas di situ Allah bersihkan hati Nabi Muhammad SAW, karena Nabi SAW sudah dipilih di antara hati-hati hamba. Maka Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai salah satu atau satu-satunya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa risalah di akhir zaman. Dan kemudian dengan hati yang bersih itulah kemudian Nabi menerima semua pengajaran, semua firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dan kemudian beliau SAW mendakwakannya dengan sebaik-baiknya di atas akhlak yang baik. Nah, soal kemudian pertanyaan ini benar apa enggak, wallahu alam, saya enggak tahu. Dan selanjutnya, bagaimana hukum jika terkena percikan najis dari genangan air hujan di jalanan?
Maka kalau air hujan ini tidak terindikasi najis, artinya kalau cuma air genang maka itu tidak bisa dikatakan air najis, maka nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa. Artinya kalau kamu bersihkan jangan dianggap itu najis. Tapi kalau jelas-jelas air menggenang itu ada di tengah jalan dan di atas air genangan itu ada kotoran orang misal gitu atau kotoran anjing, maka jelas itu najis. Maka bagian baju yang terkena air itu silakan dibawa ke keran, diguyur air keran sebanyak-banyaknya, ya insya Allah dengan perginya atau hilangnya genangan air yang nempel di bajumu, insya Allah najis juga hilang. Dan najis yang nempel di luar badan kita, artinya bukan yang keluar dari badan kita, ketika kita dalam kondisi suci atau sudah wudu, maka itu tidak menyebabkan batalnya wudu, karena wudu itu menjadi batal ketika najisnya itu keluar dari badan kita, bukan dari luar kita, paham ya? Jadi kalau kamu misal tadi itu jalan begitu kemudian sampai ke masjid, misal dari rumah ke masjid, ternyata kemudian ada kotoran kucing atau anjing nemplek ke bajumu gitu kan, dan kamu nyadari itu, maka wudhumu nggak batal, tinggal dibersihkan najisnya itu tadi ya. Dan air hujan secara umum itu suci dan mensucikan, tapi begitu kemudian jadi genangan, maka air hujan hukumnya suci walaupun tidak mensucikan, sehingga kalau nggak terdapat indikasi adanya najis, maka air hujan itu tidak najis walaupun ada di dalam genangan. Tapi kalau kemudian menggenang dan jelas tadi ada najis atau kemudian baunya bau najis gitu kan, maka yaitu berarti menjadi najis, maka tinggal diguyur atau dialiri air yang bersih. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, teman saya pernah menjual uang logam Rp1.000 langka gambar kelapa sawit ke orang-orang yang ikut organisasi. Kata orang tersebut buat syarat masuk suatu organisasi, dalam hal ini hukumnya bagaimana? Baik, ketika uang tersebut masih berlaku di negara kita sebagai mata uang, sekali lagi masih berlaku, maka uang dengan nilai 1.000 hanya boleh dijual dengan harga 1.000 kalau masih berlaku. Tapi kalau ini sudah masuk kategori uang kuno yang sekarang sudah nggak kita pakai, maka itu hukumnya sudah bukan hukum mata uang, tapi hukumnya adalah hukum benda biasa, maka bisa dijual berapa saja. Jadi 1.000 ini bisa dijual 1 juta misalnya, itu boleh ya. Jadi perlu kamu pahami itu, uangnya masih berlaku apa enggak gitu. Kalau masih berlaku, maka dijual dengan nominal yang tertulis, nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangi. Tapi kalau ini nggak berlaku, sudah uang zaman Belanda dulu misal, atau sing kayak 500-an gambar munyuk misal ada yang punya gitu kan, nah maka itu mau dijual 500.000 boleh. Allah ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukumnya berpuasa jika saat puasa datang haid tapi baru tahu setelah menyadarinya setelah berbuka? Kalau ya toh dia yakin haid itu datangnya waktu dia berpuasa, ketoknya barasar mau deh, makanya kok koyo piye-piye gitu rasane. Nah, kalau itu yang terjadi berarti puasanya batal. Tapi kalau dia yakin puasa haid itu keluarnya setelah berbuka, artinya dia sadar misal jam 6:30, oh ternyata aku haid gitu kan, kayak haidnya pas bar ngombe es teh tadi deh gitu, misal gitu, maka puasanya sah. Maka dikembalikan kemana yang lebih dia yakini. Kalau nggak yakin, ya, dia nggak yakin nih jam piro orang ngerti, apa saat durunge buka atau saat setelah buka dia nggak yakin, maka sebaiknya dia menganggap hari itu dia batal puasanya, itu lebih aman. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, adakah larangan berzikir dalam kondisi junub atau haid? Tidak ada. Yang ada adalah memegang mushaf. Jadi kalau cuma berzikir boleh, bahkan kalau kemudian tahfidz tanpa mushaf boleh ya. Bahkan oleh sebagian ulama membaca Quran kalau pakai sarung tangan atau pakai gitik, pakai wasilah bideng lidi itu boleh juga. Yang penting jangan dipegang mushafnya. Wallahu ta'ala. Termasuk yang junub ya Mas, kamu kalau mandi mimpi basah gitu kan, terus ngantri kamar mandi kebak gitu, terus tiba-tiba wah tak apalan sih karo ngenteni kancaku kae sing ngisi ra rampung-rampung gitu. Jika Quran enggak boleh ya. Jadi kalau mau baca Quran ya pakai hafalanmu aja yang ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apa hukumnya membeli asuransi keselamatan seperti dalam aplikasi KAI Akses besar Rp4.000 lalu mendapatkan jaminan sampai 10 juta dan seterusnya? Ya, ini kan asuransi konven ya. Kalau memang tidak diwajibkan, kita bisa coret, maka nggak usah dicentang, termasuk dalam paket-paket dulu. Kamu kalau beli Shopee lah segala macam, itu asuransi itu nggak usah dicentang. Kalau memang ya toh, kalau memang boleh. Tapi kan kalau memang ini mandatori, wajib, misal kayak kamu jenenge memperpanjang SIM ya kalau nggak salah ya, itu kan wajib gitu kan. Kalau nggak bayar itu kamu nggak dikasih, ya sudah ikuti aja, karena udah wajib.
Kalau wajib kan kita nggak punya pilihan harus ikut ya. Tapi kalau bisa dicentang untuk tidak maka nggak apa-apa. Saya kira apa gunanya 10 juta kalau kamu ya mati atau cacat ya. Artinya ya, kalau memang kita nanti pada akhirnya kecelakaan ya sudah ya, nggak usah kemudian berharap 10 juta ini. Allah ta'ala alam. Bolehkah membaca zikir pagi dan petang dengan teks terjemah agar lebih menghayati dalam doa? Kalau yang penting Arabnya dulu, soal kemudian terjemahnya ini sambil dibaca ini artinya apa itu lebih baik. Allah alam. Kalau memang itu baik untuk kita itu. Ya bagusnya sih kayak kita sholat, kita kan setiap hari membaca Al-Fatihah 17 kali. Maka kalau bisa tuh, karena ini rutin setiap hari, maka pelajari tafsir Al-Fatihah biar kamu tetap tahu nih apa gitu. Sehingga kamu ketika membaca Al-Fatihah itu kamu paham. Alhamdulillahirabbil alamin itu apa, Rahmanir-Rahim itu apa, Maliki Yaumiddin apa dan seterusnya. Termasuk zikir pagi dan petang karena ini dibaca setiap hari, maka pelajari artinya itu juga bagus. Tapi jangan dibaca artinya ya. Jadi dibaca Arabnya, kemudian dihayati artinya atau maksudnya. Dan pertanyaan selanjutnya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikira disebutkan tadi apakah boleh dibaca ketika sendiri atau senggang istirahat di rumah? Karena disebutkan bahwa di hadis tadi dibaca di satu majelis. Boleh ya. Jadi semua zikir yang disebutkan tadi itu zikir yang memang ada waktu tertentunya, tapi dalam kondisi tertentu ketika memang kita butuh untuk membaca itu, maka itu tidak apa-apa dibaca di tempat-tempat yang lain. Ya, wabil khusus ketika kita dalam kondisi sendiri daripada kita bengong atau mendengarkan musik-musik ya, mendingan digunakan untuk berzikir ya, atau kemudian mengucapkan hal-hal yang berbau zikir, insya Allah itu lebih baik. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.